Hai Sobat Royal Chess, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah klik video ini. Dan saya akan bahas dari babak ketiga turnamen prestisius FIDE kandidat tahun 2024. Sebanyak 8 pemain catur top dunia yang menjuarai event prestisius FIDE bersaing untuk menjadi yang terbaik. Dan apabila menjadi juara satu akan menjadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia catur di tahun 2025 melawan juara dunia catur saat ini, Ding Liren. Guys, saya akan bahas dari partai Derby India. Yes, Vidit Santos Gujrati yang sedang on fire dari 2 babak, remis di babak pertama. Kemudian dia menang melawan Hikaru Nakamura, mematahkan rekor Hikaru Nakamura yang 47 kali tanpa kekalahan di catur klasik disikat oleh Vidit. Vidit berhadapan dengan Pragnananda Ramesbabu. Pragnananda lagi tersakiti nih guys. Dia lagi tersakiti karena di babak kedua menelan kekalahan dari kompatriotnya, peserta paling muda di turnamen kandidat, Gukesh Domaraju, rekan senegaranya guys. Nah teman-teman, ini partai yang sangat luar biasa sekali ya, dengan menyajikan walaupun mereka satu negara, nggak ada tuh kata damai guys, nggak ada kata main-main, nggak ada kata main sabun. Langsung saja akan kita bahas. Vidit Santos Gujrati memulai dengan langkah E4. Tonton terus sampai habis ya. Jangan lupa, jangan di skip iklannya teman-teman, biar Royal Chess terus semangat. Kemudian Pragnananda menjawab dengan langkah E5. Putih kuda F3, hitam kuda C6, dan putih gajah ke petak B5. Ruy Lopez opening. Ruy Lopez ini mungkin bakal jadi salah satu pembukaan catur yang paling populer ya, yang dimainkan di turnamen kandidat ini. Karena kita udah lihat sering banget dari babak sebelumnya juga banyak yang bermain dengan Ruy Lopez opening. Oh iya. Kemudian setelah gajah ke petak B5, hitam menjawab dengan langkah A6. Kemudian putih gajah A4. Dan Pragnananda bermain dengan langkah mengejutkan. Yang biasanya kalau kemarin kita lihat banyak yang bermain dengan variasi Berlin, kuda ke petak F6 gitu ya, tanpa A6. Atau biasanya di sini langkah favorit buat hitam adalah langkah kuda ke petak F6 juga. Nah, tapi Pragnananda menampilkan F5. Boom! Teman-teman, kalian udah pernah lihat permainan ini? Ini permainan yang jarang-jarang dimainkan, apalagi ini di event yang sangat prestisius. Yap, ini nama variasinya adalah Divert Sliman Defense. Agak susah bacanya guys, lidah Bekasi agak susah jawabnya ini. Ya nanti bisa kalian cari juga ya. Nah, setelah langkah F5, apa tujuan dari langkah F5 sebenarnya? Apabila putih makan, maka Prak akan memainkan langkah dorongan E4. Apabila dikasih pin dengan menteri E2 atau ikatan, putih lakukan, maka hitam menjawab dengan langkah menteri E7. Apabila putih mainkan langkah kuda G1, karena kudanya nggak bisa naik, maka hitam akan mainkan langkah kuda ke petak F6. Jadi guys, yang dimau sama hitam di sini, oke, saya kasih kamu pion di petak F5, tapi hitam akan punya 2 pion center. Selanjutnya ide hitam adalah D5. Sebenarnya mirip-mirip lah kayak pembukaan Queen Gambit ya. Bedanya ini versi hitamnya. Kira-kira kayak gitulah. Jadi Gambit atau pengorbanan dalam permainan catur itu selalu punya tujuan minimal untuk mengambil space, untuk mencari keuntungan. Apa jawaban Vidit Santos? Vidit Santos mainkan langkah terbaik yaitu D4. Hitam pukul pion di petak D4. Kalau dimakan sini, makan pion E4, dia makan E5 ya teman-teman. Makan D4, kemudian putih E5. Hitam mainkan langkah B5, putih gajah B3, hitam kuda ke petak A5, langsung menyerang kekuatan dari putih. Kemudian putih kuda D4, hitam gajah B7, menyerang pion G2. Putih kuda makan F5, hitam kuda makan gajah, dan putih pion makan kuda. Hitam mainkan langkah D6. Kalau kalian lihat sekilas, wah kenapa nggak ditabrak aja tuh pion G2? Maka percuma ya, akan ada jawaban benteng G1. Baiknya, jika melihat pertandingan Grandmaster atau analisa dari permainan Super Grandmaster, kalian harus menganalisa lebih dari satu langkah, supaya kalian tahu kenapa Grandmaster memberikan pion cuma-cuma. Jadi hitam mainkan langkah D6, putih menteri E2, hitam menteri D7, langkah yang sangat menarik, memberikan pion D6, tapi hitam sudah memiliki kunci jawaban Raja F7 dengan ide benteng E8, dan terjadi ancaman menteri mengancam kuda di petak F5.
Kemudian putih lebih pilih E6, hitam menteri C6. Hitam memiliki sepasang gajah dengan ketinggalan 1 pion. Putih gajah G5 dan hitam mainkan langkah G6. Teman-teman, ini yang menarik ya. Kenapa pion G2 dikasih tapi nggak mau dimakan? Nah, gajah G5 adalah langkah yang sangat beracun. Kalau kamu makan dan terjadi ancaman benteng dan gajah, maka putih bisa jawab apa? Sacrifice the die. Kuda makan G7, boom. Skakmat harus dimakan dan boom. Skakmat dengan menteri ke petak H5. Gokil gak tuh? Ya jangan sampai itu terjadi ya. Jelas Pragnananda tahu itu dan gak mungkin terjadi. Kalau mungkin itu terjadi, Pragnananda mungkin akan dicurigai kenapa bisa lolos ke turnamen ini guys. Atau Pragnananda mungkin lagi mabuk kecubung, gak tahu juga. Gak mungkin lah hal itu bisa terjadi. Gajah G5, kemudian G6 dimainkan, putih kuda E3 dan hitam H6, putih gajah F4, hitam kuda ke petak E7, putih C4, hitam B4. Nah, perlahan tapi pasti, pertahanan hitam mulai kondusif atau hitam mulai memperbaiki posisinya. Di sini kerugian dari putih adalah, lihat, menteri G4, hitam menteri C5, putih rokade pendek, hitam gajah G7, menekan pion B2, putih mainkan kuda D2 dan hitam rokade panjang. Mulai kelihatan bahayanya sepasang gajah dari hitam. Nah, itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh hitam. Kemudian putih mainkan langkah H4 untuk mencegah G5. Hitam benteng D ke petak E8, putih benteng A ke petak D1. Pion diberikan. Kenapa nggak dijaga? Kayaknya sih percuma aja ya. Pionnya nggak ada guna gitu. Jadi dikasih dikasih aja sama Vidit. Kemudian Vidit kuda D5, hitam kuda makan kuda, putih pion C makan kuda, dan kemudian gajah pukul kuda. Kalau makannya pakai menteri, ada jawaban kuda C4 ya. Jadi discover attack. Kemudian putih E7 skak, hitam raja B8, putih gajah E3, hitam menteri B5, dan putih kuda C4. Hitam mainkan langkah gajah C3, putih gajah D4, hitam benteng H ke petak G8. Oh ya, sekarang posisinya coba hitung pion yang dimiliki oleh putih. 1, 2, 3, 4, 5. Coba hitung yang dimiliki oleh hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dunia sudah berputar guys. Hitam sekarang yang unggul. Kemudian unggul pion ya. Gajah makan gajah. 1, 2, 3. Bener kan ya aku ngitungnya? Takutnya salah. 5 benar. Ya, hitam 6 pion. Kemudian pion makan gajah. Dan kemudian putih menteri D4. Hitam tarik gajah ke petak B7. Bahaya banget ya. Kemudian putih menteri pukul pion C3, hitam dapatkan pion di petak E7. Ya udah habis ya menurut aku dengan hilangnya pion bebas yang dimiliki oleh Vidit. Ini sudah selesai ancaman dari putih. Putih kuda A5, hitam benteng E5, putih mainkan B4, kemudian hitam G5. Coba memukar jalur G. Putih menolak dengan H5. Hitam dorong terus G4, putih benteng F ke petak E1, hitam G3. Putih kuda makan gajah, hitam pukul dulu pion F2. Raja pukul pion, hitam menteri pukul kuda, ada ancaman makan pion G2. Putih menteri F3, hitam benteng E ke petak G5, menekan pion G2. Kemudian terjadi pertukaran menteri. Putih mainkan langkah G4, sikat. Kemudian putih benteng E6, dijaga benteng H4, benteng H6, benteng G5. Putih kemudian benteng H7, kemudian disikat dengan pion H4. Benteng H4, kemudian putih benteng D7, diancam raja C8. Putih benteng E7 dan Pragnananda sadis disederhanakan dengan benteng E5. Simplifikasi. Benteng G7 dan kemudian hitam lanjutkan dengan benteng H ke petak F5. Jika dilanjutkan, karena di sini Vidit Santos sudah menyerah, maka raja G2 akan disederhanakan kembali dengan benteng G5. Makan 3 lawan 1. Jelas mudah guys. Basic end game yang kalian mainkan pun bisa menang melawan Vidit Santos Gujarati. Guys, ini formatnya catur klasik, 2 jam untuk 40 langkah pertama dan berapa akurasi yang ditampilkan oleh Pragnananda. Pragnananda menampilkan permainan yang sangat solid dengan akurasi 95,2%, putih 87,6%. Wow, walaupun rekan senegara, bodo amat. Ini untuk menunjukkan kualitas permainan catur terbaik dari para pecatur India. Gak main-main guys, gak ada kata sabun di sini. Padahal kalau niatnya jelek ya, kalau niatnya buruk, mungkin Pragnananda bisa aja ngasih jalan buat Vidit Santos Gujarati yang kemarin menang lawan Hikaru Nakamura. Tapi
Inilah pelajaran yang kita bisa petik ya, dan kita bisa tiru dari para pecatur India. Ya, yang tirulah apa yang baik ya. Gak heran bahwa mereka sangat kompetitif dan selalu memiliki mental bertarung. Teman-teman, dari 3 babak yang udah berlangsung, siapa yang memimpin klasemen? Yang memimpin klasemen ini hanya satu-satunya partai yang menang dan kalah di kategori terbuka ya. Jadi Gukes Domarajo memiliki 2 poin, Yane Pomniachi 2 poin. Kemarin mereka remis ya, bertemu. Kemudian Fabiano Caruana remis melawan Ali Reza 2 poin. Kemudian Vidit Santos Gujarati 1,5, Pragnananda 1,5, Ali Reza 1 poin, masih tertahan. Hikaru Nakamura 1 poin dan Abbasov Nijat 1 poin. Sistemnya double round robin, jadi mereka akan ketemu 2 kali. Ada kesempatan nanti Vidit akan membalas Pragnananda, apakah bisa dengan buah yang berbeda di pertemuan berikutnya. Teman-teman, apa komentar kalian? Jangan lupa pantau terus live streamingnya setiap hari jam 1.30 dini hari nanti, teman-teman. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan chess set internasional dari RL Chess bernilai 400.000 untuk 5 pemenang di akhir turnamen, teman-teman. Makanya sering-sering komen dan RL Chess akan pantau siapa yang rajin komen, dia yang akan mendapatkan hadiah dari RL Chess. Aduh, mantap jiwa Pragnananda. Ini jagoanku, guys.